Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 160, Imbalan Besar. Ketika Luo Xiu kembali ke pintu masuk lorong dalam rintangan kedua, Bi Qiansui sudah menunggunya di sana. Long Ming sama sekali tidak menyatukan tubuhnya bersama ruang kehampaan. Tubuh naga dengan ketinggian lebih dari 10 meter melayang di sebelah. Sepasang mata naga berbinar dan tidak tahu apa yang dipikirkannya. Patung-patung di kedua sisi lorong kembali menjadi penampilan semula. Begitu seseorang memasuki lorong, mereka akan bangkit kembali untuk menghalangi penyusup. Seberapa panjang lorong ini, orang sama sekali tidak dapat melihat ujung lorong ini. Indra spiritual akan ditekan begitu memasuki jangkauan lorong ini. Bi Qiansui tidak menanyakan masalah yang berhubungan dengan Long Ming, karena orang yang dia pedulikan adalah Luo Xiu. Sekarang Luo Xiu sudah kembali dengan selamat. Aku sudah menghajar orang-orang yang menghalangi kita. Kita sudah bisa terus berjalan. Luo Xiu tersenyum. Kali ini dia berjalan di depan, sementara Long Ming bertanggung jawab untuk berjalan di belakang. Tentu saja, Bi Qiansui masih berada di tengah kedua orang itu. Setelah memasuki lorong, patung-patung akan bangkit. Tubuh patung-patung yang disempurnakan oleh ahli formasi kuno sangat keras seperti besi. Apalagi semakin mereka berjalan ke bagian belakang lorong, kekuatan dari patung-patung itu akan menjadi semakin kuat. Awalnya kekuatan mereka adalah tahap awal tubuh perang tingkat atas, kemudian akan berubah menjadi tahap lanjutan tubuh perang tingkat atas. Untungnya, lorong ini tidak terlalu lebar. Luo Xiu dan Long Ming hanya perlu menghadapi serangan dari 4 atau 5 patung secara bersamaan. Setelah berjalan selama seharian, mereka akhirnya melihat ujung lorong ini. Saat ini, Luo Xiu dan Long Ming sudah sedikit lelah dan tubuh mereka penuh dengan luka. Aduh, sisik nagaku. Tubuh Long Ming kehilangan belasan sisik naga, darah merah yang mengalir keluar membawa kecemerlangan perak yang samar. Ekor naganya menyapu, beberapa patung itu langsung terhempas keluar. Kemudian, beberapa patung yang lainnya menyerang lagi tanpa takut mati. Cakar naga yang tajam menghancurkan patung menjadi beberapa bagian. Namun, cahaya dengan cepat bersinar, patung yang dihancurkan segera menyatu kembali dan terus menyerang. Pedang perang level menengah peringkat bumi di tangan Luo Xiu pun sedikit melengkung setelah melakukan tebasan beberapa kali. Jubah hitam di tubuhnya compang camping dan darah berlumuran di mana-mana. Namun, kondisinya jauh lebih baik daripada Long Ming. Begitu Long Xiu terluka, cakram dunia hidup dan mati di bidang eliksir akan segera mengeluarkan kekuatan kehidupan untuk menyembuhkan luka. Setelah berada di lorong, meskipun vital sejati akan ditekan hingga tidak bisa digunakan, teknik kultivasi seperti cakram dunia hidup dan mati akan bereaksi secara otomatis dan tidak dibatasi sama sekali di sini. Bam! Tebasan pedang itu langsung menerbangkan 3 patung di depannya. Luo Xiu langsung melemparkan Bi Qiansui yang ada di belakangnya keluar dari jangkauan lorong ini. Setelah itu, Luo Xiu dan Long Ming pun bergegas keluar dari lorong ini secara bersamaan. Patung-patung di belakang mereka juga seketika berhenti bergerak, kemudian berdiri di kedua sisi lorong dan kembali menjadi tenang. Sakit sekali, Long Ming berteriak dengan keras, kalau aku masih berada di masa kejayaanku, aku bisa membunuh semua patung di lorong ini hanya dengan bersin saja. Suasana Hai Long Ming campur aduk, ada kebahagiaan dan kesedihan, karena dirinya sendiri menggunakan jurus rahasia yang disebut sebagai teknik rahasia pengubah takdir. Hal yang membuatnya senang adalah dia tidak perlu mati lagi dan bisa terus hidup. Hal yang membuatnya sedih adalah dia harus memulai dari nol. Ketika kekuatannya menjadi lemah, dia malah jatuh ke tangan ras manusia, bahkan mungkin terkena kurungan jiwa. Setelah melihat sekeliling, Luo Xiu mendapati bahwa ini adalah aula yang berbentuk persegi. Di tengah aula, terdapat sebuah meja batu yang memancarkan beberapa cahaya terang. Aula ini hanya memiliki pintu masuk yang mereka lewati ketika datang ke sini, tidak ada pintu keluar yang lainnya. Luo Xiu melangkah maju dan mengukir sebuah tulisan di meja batu. Beberapa tulisan itu berasal dari zaman kuno dan sedikit berbeda dengan zaman sekarang, tapi makna di dalamnya dapat dimengerti dengan jelas. Dikatakan bahwa setelah menerobos 2 rintangan di dalam gua, orang-orang bisa memilih salah satu barang berharga di atas meja batu. Terdapat 3 cahaya di meja batu. Ketiga cahaya itu seukuran kepalan tangan, sehingga tidak bisa melihat barang berharga apa yang ada di dalamnya. Terlihat jelas bahwa hadiah semacam ini didapatkan secara acak. Semuanya tergantung pada keberuntungan seseorang. Luo Xiu melirik 3 cahaya itu dengan indera spiritualnya.
Setelah memeriksanya dengan cermat untuk waktu yang lama, dia tidak menemukan keanehan apapun. Sebab itu, Luo Xiu hanya bisa mengulurkan tangan dan mengambil salah satu cahaya dari 3 cahaya itu. Cahaya itu berkedip dengan cahaya biru. Setelah mengambilnya, cahaya itu pun mulai berubah. Kemudian, cahaya itu berubah menjadi bendera hitam seukuran telapak tangan dan dipegang oleh Luo Xiu. Pada saat yang bersamaan, 2 cahaya lainnya di meja batu pun menghilang tanpa meninggalkan jejak. Bendera Vientiane kecil, ketika indera spiritual mendarat di bendera hitam itu, sebuah informasi langsung dikirim ke benak Luo Xiu melalui indera spiritual. Sesuai informasi yang dia terima, bendera hitam ini adalah bendera gaib yang digunakan oleh ahli formasi di zaman kuno. Nilainya termasuk senjata gaib peringkat tinggi, itu setara dengan senjata perang level tinggi peringkat bumi. Setelah mengukir aksara di bendera gaib itu, Luo Xiu kemudian mengaktifkannya dengan vital sejati dan indera spiritual. Bendera itu sudah bisa mengatur formasi. Setidaknya bisa mengukir 10 macam formasi. Bendera formasi yang disempurnakan di dunia saat ini mirip dengan bendera gaib, tapi satu bendera formasi hanya bisa mengukir 1 macam formasi. Sesuai perbedaan formasi, jumlah bendera formasi yang dibutuhkan juga berbeda. Jadi, banyak ahli formasi akan membawa beberapa bendera formasi. Di zaman kuno, ahli formasi hanya perlu menyempurnakan bendera gaib untuk mengatur formasi dengan sesuka hati. Mereka bahkan bisa menggabungkan formasi yang diukir dalam bendera sihir dan mengaturnya menjadi formasi gabungan. Barang yang sangat bagus. Setelah mengetahui beberapa informasi itu, Luo Xiu tampak sangat senang. Setelah memiliki bendera Vientiane kecil, Luo Xiu sudah bisa memperlihatkan kemampuannya dalam hal formasi sehingga kekuatannya bisa meningkat lebih kuat. "Qiansui, kamu cobalah," kata Luo Xiu pada Bi Qiansui setelah berjalan kembali. Luo Xiu mendapati bahwa setelah dirinya sendiri meninggalkan meja batu, ada 3 cahaya lagi yang muncul di atasnya. Ketika Luo Xiu ingin mengulurkan tangan dan mengambilnya, kekuatan yang tak terlihat langsung menghentikannya. Terlihat jelas bahwa setiap orang yang datang ke sini hanya bisa mendapatkan 1 hadiah. Bi Qiansui memilih salah satu dari 3 cahaya itu. Dia mendapatkan sebuah slip giok. Namun, Bi Qiansui sama sekali tidak memeriksa slip giok itu dengan indera spiritualnya. Dia malah berjalan datang dan menyerahkannya kepada Luo Xiu. "Ini adalah barang milikmu, buat apa kamu memberikannya kepadaku?" Meskipun Luo Xiu sangat penasaran tentang apa yang tercatat dalam slip giok itu, dia malah tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. "Tanpa bantuanmu, aku sama sekali tidak bisa berjalan ke sini. Jadi, aku seharusnya memberikan barang ini kepadamu," ujar Bi Qiansui dengan nada sangat tegas. Luo Xiu terkekeh dan menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Kamu simpan saja. Barang yang aku dapatkan sudah sangat banyak. Apalagi kita datang bersama, jadi kamu pantas mendapatkan barang ini." Melihat Luo Xiu bersikeras menolak, Bi Qiansui juga tidak menyuruhnya untuk mengambilnya lagi. Setelah memeriksa slip giok dengan indera spiritual, ekspresinya tiba-tiba tercengang. Hal itu membuat Luo Xiu merasa sangat penasaran, apa yang ada di dalam slip giok itu. Teknik kultivasi peringkat ke-9. Setelah tersadar kembali, Bi Qiansui berkata dengan nada tidak percaya. "Apa? Teknik kultivasi peringkat ke-9, ucap Luo Xiu dengan nada sangat kaget. Tingkat seni bela diri tertinggi di negara bagian tanah langit hanyalah teknik kultivasi peringkat ke-8. Meskipun 3 pasukan utama di sekitarnya yang terdiri dari Istana Ungu, Sekte Matahari Hitam dan Sekte Sungai Panjang, mereka semua belum tentu memiliki teknik kultivasi peringkat ke-9. Selain itu, teknik kultivasi adalah yang paling berharga di dalam seni bela diri. Teknik kultivasi peringkat ke-9 yang tercatat dalam slip giok bernama teknik yin murni. Itu adalah teknik kultivasi yang sangat cocok dengan orang yang memiliki tubuh yin sejati seperti Bi Qiansui. Terlihat jelas bahwa gua rahasia misteri memiliki formasi yang sangat misterius. Hadiah yang diberikan tergantung situasi penyusup. Awalnya Luo Xiu ingin mencari kesempatan untuk membantu Bi Qiansui mendapatkan teknik kultivasi yang baik melalui roh samsara, seperti sebelumnya dia membantu Hu Qingying untuk mendapatkan kitab iblis surgawi. Saat ini, Bi Qiansui sudah memiliki teknik kultivasi peringkat ke-9, teknik yin murni, yang sama dengan kitab iblis surgawi. Selain itu, Bi Qiansui juga mendapatkan teknik kultivasi yang sempurna, jadi Luo Xiu tidak perlu membantunya lagi. Sesuai informasi dari roh samsara, setelah basis kultivasinya mencapai tingkatan pemurnian ilahi, Luo Xiu memiliki hak istimewa tertentu yang bisa mendapatkan bantuan melalui roh samsara. Namun, bantuan itu sangatlah terbatas. Barang yang didapatkan melalui bantuan itu, nilainya pasti tidak akan tinggi. Setidaknya Luo Xiu ingin mendapatkan keterampilan unik yang melampaui teknik kultivasi peringkat ke-9. Sesuai dengan batas kekuasaannya saat ini, Luo Xiu bahkan tidak bisa mendapatkan ampas. Setelah Bi Qiansui mendapatkan hadiah, Long Ming juga berlari ke meja batu dengan terhuyung-huyung.
Namun, tidak ada hadiah apapun yang muncul. Aum, sialan, aku bersusah payah untuk masuk ke sini, kenapa aku tidak mendapatkan hadiah? Long Ming meraung dengan marah. Dia mengangkat cakarnya dan menghantam ke meja batu, tapi malah terbang keluar karena terhantam oleh kekuatan yang kuat. Long Ming sangat marah hingga berteriak dengan keras. Terlihat jelas bahwa formasi di gua ini dapat membedakan aura. Hanya kultivator seni bela diri dari ras manusia yang bisa mendapatkan hadiah setelah melewati 2 rintangan. Binatang iblis sama sekali tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Seperti kata pepatah, orang yang bukan dari ras yang sama pasti tidak memiliki pikiran yang sama. Tidak peduli zaman kuno atau zaman sekarang, semuanya tetap sama. Bagi praktisi seni bela diri, 100 hari sama sekali tidak lama atau singkat. Di sekitar altar formasi transmisi kuno di alam rahasia misteri, lebih dari 1000 pasukan harimau hitam telah ditempatkan di sini sekitar 2 bulan. Penempatan pasukan harimau hitam juga mengikuti formasi untuk mengunci wilayah tersebut. 3 pendekar ulung yang telah mencapai tingkat raja bela diri yang berasal dari keluarga Fan memasang wajah yang masam. Mereka semua menatap altar kuno itu. Tentu saja, tindakan keluarga Fan telah mengejutkan berbagai kekuatan yang lainnya. Pendekar ulung yang telah mencapai tingkat raja bela diri dari 3 pasukan utama seperti Istana Ungu, Sekte Matahari Hitam dan Sekte Sungai Panjang pun datang satu persatu. Hal itu membuat suasana di sekitar terlihat sangat tegang. Waktunya sudah tiba. Seorang pria tua yang berjanggut putih dari pasukan harimau hitam di negara bagian tanah langit sontak berkata dengan suara yang berat. Lencana penyihir formasi tingkat kelima yang tergantung di dadanya berkedip di bawah sinar matahari. Bas, altar formasi transmisi kuno tiba-tiba bersinar terang. Pola dan aksara formasi yang diukir sangat rumit malah bersinar terang. Kekuatan ruang yang luas dan tidak dapat diprediksi sedang beroperasi di altar. Serangkaian sosok melintas di altar, semua orang yang masih hidup di alam rahasia misteri hampir ditransmisi keluar pada waktu yang bersamaan. Luo Xiu dan Bi Qiansui juga termasuk di dalam, sementara Long Ming mengecilkan tubuhnya sehingga bisa menyatukan sosoknya bersama ruang untuk menyembunyikan diri dengan hati-hati. Hanya segitu, meskipun beberapa tahun sebelumnya juga akan mati begitu banyak orang, setidaknya ada setengah dari orang yang masuk bisa keluar dengan selamat. 100 orang dari 130 orang malah mati di dalam. Jangan-jangan terjadi sesuatu di alam rahasia misteri? Begitu melihat hanya lebih dari 30 orang yang muncul di altar kuno, belasan pendekar ulung yang telah mencapai tingkat raja bela diri dari keluarga Fan, Istana Ungu, Sekte Matahari Hitam dan Sekte Sungai Panjang tampak tidak tenang. Indra spiritual yang kuat melirik orang-orang di sekitar altar. Ekspresi pendekar ulung yang telah mencapai tingkat raja bela diri dari Istana Ungu dan keluarga Fan tiba-tiba berubah menjadi sangat masam. Orang-orang dari mereka yang masuk ke alam rahasia misteri malah tidak ada satupun yang keluar dengan selamat. Tidak peduli jenius atau tetua yang telah mencapai level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Orang-orang dari Sekte Matahari Hitam dan Sekte Sungai Panjang tidak kehilangan banyak orang, tapi tidak ada seorang jenius pun yang keluar. Gu Kaan dan Xiao Kongyu dengan basis kultivasi yang paling menonjol malah tidak muncul di kerumunan. Selain itu, semua pendekar ulung yang mencapai tingkat raja bela diri mendapati bahwa orang dengan basis kultivasi yang tinggi hampir mati semua. Orang-orang yang ditransmisi keluar adalah orang dengan basis kultivasi yang berada di bawah level kelima tingkatan pemurnian ilahi. Mereka tidak memasuki tempat yang menyeramkan untuk melakukan penyelidikan, sehingga bisa bertahan hidup. Kalian semua kemarilah. Raja bela diri dari Sekte Matahari Hitam dan Sekte Sungai Panjang memanggil para murid yang ditransmisi keluar dari alam rahasia. Kali ini, begitu banyak orang yang mati di alam rahasia misterius, semuanya hampir merupakan jenius muda yang berusia di bawah 30 tahun. Kerugiannya sangat besar, masalah sebesar itu pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Mereka harus memeriksanya dengan jelas. Tepat saat ini, penyihir formasi tingkat kelima dari keluarga Fan terbang datang, dia langsung mengulurkan tangan dan menangkap Bi Qiansui yang ada di sebelah Luo Xiu. Ketika mereka semua ditransmisi keluar, penyihir formasi tingkat kelima sudah mengunci keberadaan Bi Qiansui dengan indera spiritualnya. Sebab itu, Luo Xiu bisa menyimpulkannya tanpa ragu bahwa pria itu adalah orang yang mengatur kurungan jiwa di lautan jiwa Bi Qiangwei. Begitu ditangkap oleh tangan besar yang penuh dengan vital sejati dan ditekan oleh indera spiritual dari seorang raja bela diri, Bi Qiansui bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari tangannya pun, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Wajah indahnya memperlihatkan kepanikan. Hentikan! Luo Xiu melangkah maju dan berdiri di depan Bi Qiansui, kemudian dia mengerahkan tinjunya.